Hey guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dengan film horor yang tak biasa? Oke lah, karena kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film yang mengerikan dan aneh berjudul A Wounded Fawn 2022. Dan kali ini gua jamin kagak ceringe, bahkan bisa membuat kalian bergidik ngeri. Penasaran dong? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. The wrath of the Erinyes, goddesses of vengeance and by victims seeking justice for their crimes. The Erinyes were born. Film ini diawali dengan sebuah acara lelang sebuah patung antik bernama Erinyes yang mengisahkan tiga dewi penghukum dari mitologi Yunani kuno, di mana sosok bertopeng Batman bernama Magera si pendendam, sosok berkepala acu bernama Alecto, dan terakhir sosok berkepala seperti Medusa bernama Tisipon yang merupakan sang penghukum dan pembunuh. Dan maaf-maaf saja kalau tombol patungnya diblur, soalnya disuruh KPI takutnya ada yang esang. Kemudian setelah menjelaskan sejarah dan cerita patung ini, si MC langsung membuka pelelangan dimulai dari harga 750 juta. 70,000. Are you coming in, Sam? 75,000 to Bruce. Kate Horner, are you coming in? I'm now looking for 85. Marcel, I would like 90. Could you give me 90, please? Alex, are you going to give me 90 now with Marcel? 105. 125,000. The bid is now with. Fair warning to the room. There it is. Akhirnya, setelah melakukan persaingan berat, sang kolektor dari Rusia bernama Kate berhasil memenangkan lelang di harga 2 miliar rupiah. Edan sekali. Yeah, of course. Wonderful. Bien, yeah, what? When you... Kembalinya ke rumah, Kate pun berniat merayakan kemenangannya dengan sebotol arak racing New York. Thank you. Di tengah kebahagiaannya, Kate pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. I know this is highly unprofessional. Rupanya orang itu adalah Bruce, salah satu lawannya ketika berada di pelelangan. Lantas Bruce berkata, jika ia berniat memenuhi keinginan kliennya untuk membeli patung Erinyes yang dimenangkan Kate dengan harga 2 kali lipat. Jelas saja Kate pun heran mengapa Bruce tidak melakukan penawaran gacor ketika di pelelangan. Namun Bruce beralasan jika kliennya ini memang pelin-pelan. Dirasa akan untung, Kate pun mengajak Bruce membicarakannya di dalam sambil mabar. Don't be a sore loser. But she's growing. Setelah menenggak segelas arak racing, tiba-tiba Bruce akan merasakan sesuatu. Malang sekali. Kate sang kolektor cantik dan kaya pun tewas di tangan Bruce yang telah melihat sosok burung hantu perpustakaan Wang Sitong. Lantas sambil mencuci senjata andalannya, Bruce terlihat mencoba melawan bisikan-bisikan aneh yang terus terdengar di telinganya. Kira-kira siapakah Bruce ini sebenarnya? Singkat cerita, scene beralih pada seorang wanita karir bernama Edith yang sedang melakukan terapi dengan bukolog untuk mengatasi traumanya setelah mendapat KDRT dari mantan suaminya. Setelah panjang lebar berkeluh kesah, Edith memberitahu bukolog jika saat ini keadaannya mulai membaik setelah dirinya memiliki pacar baru. Mendengar hal itu, bukolog pun turut senang dan berharap jika Edith bisa cepat pulih seperti sedia kala. Singkat waktu di tempat kerja, rupanya Edith merupakan seorang pengawas event pameran lukisan bersejarah di salah satu museum bagian kulon Amerika. Dan saat akan pulang, Edith memberitahu kedua bestinya jika besok ia akan melakukan acara staycation bersama ayang barunya. Mendengar hal itu, mereka pun turut bahagia dan memberi selamat pada Edith yang sudah bisa move on.
Tak lupa, mereka pun menyarankan Edith untuk membawa baju-baju seksoi karena siapa tahu pacar barumu memiliki cacing sebesar tiang listrik. Di keesokan harinya, Edith langsung mempersiapkan perlengkapannya dan tentunya tak lupa membawa kutang dan cangcut pay letter alias nganjuk. Bruce? Hi. My God. Tanpa Edith sadari, jika pacarnya ini adalah seorang psikopat, dirasa sudah mendapat target, Bruce bergegas mengajak Edith untuk OTW. My life was pretty dull growing up. The same fish pattern on all her vases. Di tengah perjalanan, Edith yang penasaran menanyakan tujuan mereka saat ini. Lantas Bruce berkata jika kita akan pergi ke sebuah kabin yang berada di Kabupaten Amrik bagian kidul. Hingga di tengah obrolan, Edith pun kaget saat Bruce sudah berani memegang pahanya. Beberapa jam kemudian, Edith yang tidak enak hati meminta Bruce untuk berhenti dengan alasan pengen ngompol. Namun Bruce berkata jika sebentar lagi kita akan sampai, jadi kalau bisa mah diempit aja dulu. Singkat waktu setelah melakukan perjalanan jauh sampai Poek, akhirnya mereka pun sampai di kabin milik Bruce yang berada di tempat terpencil. Kemudian, Bruce meminta Edith untuk segera beristirahat dan membawa barang bawaannya masuk. Leave. Huh? That wasn't you? I didn't say anything. Sontak Edith pun heran setelah mendengar bisikan Kewes yang menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Dirasa salah dengar, Edith yang ingin beristirahat bergegas membawa barang bawaannya. My God, betapa syoknya Edith saat sekilas melihat sosok yang berteriak di dalam bagasi. Di tengah rasa syok, ia pun diajak Bruce untuk segera masuk. Di dalam kabin, Edith pun terkesima saat melihat keestetikan kabin ini yang begitu nyaman dan sangat berbeda jauh jika dilihat dari luar. What? Di saat itu pula, Edith pun kagum dan tercengang saat mengetahui Bruce memiliki patung Henries yang sangat antik dan langka. Takut ketahuan, Bruce berkata jika patung ini hanyalah imitasi, akan tetapi Edith pun heran karena patung ini terlihat benar-benar asli. Di tengah kekepoan, Bruce berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Edith ke dapur. Di dapur, Bruce berkata jika ia memiliki varian anggur dan awok-awok yang bisa dipilih sesuka hati. Menyadari kekayaan Bruce yang sudah tidak diragukan lagi, Edith pun semakin terpikat. Di kamar, Edith yang akan beres-beres terlihat heran saat melihat lukisan yang dipajang terlihat creepy. Hingga di tengah keheranan, tiba-tiba saja suara aneh terdengar dari arah Ruyuk yang poek. Menjelang tengah malam, Bruce pun terkesima dengan kecantikan Edith yang mirip sekali dengan bibinya Peter Parker. Hingga setelah menenggak amer, Edith pun izin untuk memutar lagu favoritnya. Sungguh mantap. Dengan goyang tipis-tipis mamah muda, Edith terlihat menikmati suasana kabin dengan segelas amer cap konglomerat. Di saat itu pula, Bruce yang sedang memasak kembali merasakan getaran kopet di tangannya. Di tengah rasa cembokur melihat foto kebersamaan Bruce, di saat itu pula lagu yang ia putar tiba-tiba mati. Sontak Edith pun kaget saat jendela tiba-tiba ngejeblak dengan sendirinya.
Dirasa cuman gara-gara angin, Edith tidak terlalu memperdulikannya. Tapi keanehan tak cukup sampai di situ. My God. Meskipun kaget, namun Edith merasa jika dirinya hanya sedang oleng saja. Beberapa saat kemudian, Edith yang penasaran dengan keaslian patung Andreas langsung memotonya dan mengirimkan foto itu pada bestinya untuk dicek lebih lanjut. Hingga tak lama kemudian, Edith pun heran saat pintu kabin tiba-tiba terbuka. Di tengah rasa kaget, Edith pun diajak Bruce untuk segera makan malam. And I think that's why I was drawn in each dish. And melihat Edith yang malah bengong, Bruce pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah kegelisahan, Edith yang mengalami kejadian aneh menanyakan pengalaman Bruce selama menempati kabin ini. Mendengar hal itu, Bruce berkata jika selama tinggal di tempat ini ia merasa biasa saja. Cuman bedanya di sini lebih adem dan jauh dari gibahan para tetangga, apalagi gerebekan Pak RT. Kemudian, Edith yang sebelumnya melihat foto Bruce dengan seorang kewes langsung menanyakannya. Lantas Bruce berkata jika kewes itu hanyalah mantannya, namun doi sudah meninggoy akibat penyakit kanker. Setelah mengatakan hal itu, Bruce pamit ke dapur untuk isi ulang Amer. Sontak Edith pun syok parah saat melihat sekelebat kewes melintas di depan jendela. Di tengah kepanikan, Edith meminta Bruce untuk mengeceknya. Dirasa Edith hanya halu akibat oleng, Bruce meminta Edith untuk tenang dan jangan rese. Malu sama penampilan cetar, mabok segelas doang udah rese. Akan tetapi Edith yang semakin ketakutan meminta Bruce untuk mengantarkannya pulang. Mendengar hal itu, jelas saja Bruce menolak. Hingga di tengah perdebatan tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari luar. Kemudian, Edith memberi pilihan terakhir antara Bruce mau mengantarnya pulang atau dirinya akan menelepon taksi online. fine. Sesaat kemudian, Edith pun harus kembali mengemas baju tempurnya untuk segera pergi dari kabin ini. Namun di saat itu pula, ia pun mendapat telepon dari bestinya. Sementara di dapur, Bruce yang resah kembali menenggak segelas Amer. Entah memang setan atau apa, Bruce yang seakan-akan mendapat perintah langsung mempersiapkan alat kopetnya untuk menghabisi Edith. Kembali pada Edith, ia pun diberitahu bestinya untuk segera pergi karena menurut berita, si kopet telah menghabisi seorang kolektor kaya bernama Kate dengan motif dugaan pencurian patung Andreas. Bahkan hingga saat ini, pihak polsek masih melakukan buron dan mencari keberadaan jasad Kate. Hingga tak lama kemudian, sontak Edith pun panik saat dirinya digedor oleh Bruce. So should we hit the road? My God! Setelah Edith terkapar, Bruce pun berniat melakukan sesuatu. Melihat Edith yang cuman berkutang cangcut, Bruce Kopet berniat untuk melanjutkan fetisnya.
Modar. Akhirnya, Edith pun berhasil kabur setelah merujak psikopat Bruce. What you doing? Asking. Singkat waktu, tiba-tiba Bruce dibangunkan Edith di tengah suasana hangat dan cahaya mentari pagi. Namun di tengah obrolan, Bruce pun heran dengan perkataan Edith yang memberitahunya jika saat ini Bruce sedang berada di dalam dunia pembalasan. Follow the track of blood. Ternyata semua itu hanyalah halusinasi Bruce yang mengalami gegar otak setelah dirujak Edith. Di tengah rasa migrain ekstrim, benjolan aneh di kepala Bruce pun terbuka setelah terkena geprekan. Hingga setelah membalut lukanya, Bruce yang murka bergegas mencari keberadaan Edith. Dirasa Edith sudah pergi jauh, Bruce pun berniat pergi ke suatu tempat untuk mengecek sesuatu yang ia sembunyikan. Sungguh kopet, bagaikan aspal PNPM. Rupanya selama ini Bruce menyimpan jasad pacarnya di dalam drum sampai menjadi tangkurak. Tak cuman itu, jasad Kate pun diperlakukan dengan cara yang sama. Dan drum yang kosong tadi merupakan jatah untuk Edith. Hingga di tengah migrain yang semakin ekstrim, tiba-tiba Bruce mendengar suara seseorang. Di tengah keanehan yang terjadi, ia pun mendengar suara geraman dari arah drum. Bagaikan mimpi sakit panas, Bruce pun panik saat dikejar-kejar sosok acu berkepala wanita. Akan tetapi keanehan tak cukup sampai di situ. Dan kini Bruce pun lemas sampai bersimpuh saat menyadari dirinya sedang diteror oleh 3 dewi kematian Henries. Dengan dengkul yang lemas, Bruce yang terseok-seok berusaha kabur menggunakan mobil. Saat mobil tiba-tiba mogok, ia pun panik saat melihat Dewi Acu yang menyerupai wajah Kate bersama Dewi bertopeng Batman sudah berada di hadapannya. Meskipun panik dan hampir mencret, Bruce berusaha mengabaikannya dengan mencoba memperbaiki mobil. Dan kini mereka akan mengadili Bruce yang seorang psikopat. Di tengah kepanikan, Bruce langsung kabur dan memutuskan berlindung di dalam kabin. Di tengah kepanikan, Bruce berusaha mewaraskan diri dengan menganggap semua ini hanyalah halusinasi. Akan tetapi, kini 3 dewi Henries sudah berada di depan kabin, di mana mereka tidak akan membiarkan Bruce kabur tanpa penghakiman.
Saat kepalanya kembali kebentur, kini Bruce malah merasakan kepanasan. Di tengah kepanikan yang semakin menjadi, Bruce yang kesal malah menantang mereka dengan berkata jika hal seperti ini tidak akan membuatnya gentar. Dan setelah mengatakan kalimat keputusasaan, ia pun mendengar tungku api yang tiba-tiba menyala. Betapa herannya Bruce saat ia melihat sosok Kate yang sedang memanggang knalpotnya di atas tungku. Lalu tiba-tiba sontak Bruce pun kesal saat dirinya yang seorang top global kopet merasa dipermainkan. Setelah babatoknya kembali terbentur dan mengalami penglihatan aneh, Bruce yang merasa dirinya dikutuk berniat untuk mengembalikan patung Enries pada para dewi. Bruce pun berkata, jika sebenarnya ia tidak ingin melakukan tindakan kopet, namun ada sesuatu di kepalanya yang membuatnya harus melakukan hal itu. Lantas, ia pun meminta maaf dan memohon untuk dirinya dilepaskan. Dirasa teror sudah berakhir, Bruce yang ketakutan berniat untuk tobat dari kekopetan yang selalu ia lakukan. Akan tetapi dan kini tiba-tiba Bruce melihat dua dokter yang sedang bersiap mengoperasi sosok burung hantu yang selalu ia lihat. Sontak Bruce pun heran dengan apa yang ia lihat, di mana dalam sosok burung hantu yang selalu menyuruhnya melakukan tindakan kopet terdapat kelenjar aneh berwarna merah yang terlihat hidup. Can you hear me? Good. Namun sesaat kemudian, Bruce tiba-tiba diinterogasi oleh Dewi Ular dan menanyakan alasan Bruce selalu melakukan aksi kopet. Lantas Bruce berkata jika tindakan kopet itu bukanlah keinginanku, melainkan keinginan sosok burung hantu, di mana ia tidak mampu melawan pengaruh si burung hantu untuk terus melakukan tindakan kopet. Kemudian, si Dewi Ular berkata jika semua itu bisa disembuhkan jika Bruce menyadari sesuatu yang ada dalam kepalanya. Mendengar hal itu, tiba-tiba Bruce merasakan sesuatu. Sontak Bruce pun syok parah saat menyadari jika selama ini dirinya menderita tumor otak, yang dimana tumor ini yang menyebabkan dirinya berhalusinasi melihat sosok burung hantu. Namun setelah mencabut bagian tumornya, tiba-tiba Bruce malah semakin gelo. Hingga dengan setelan ihram, Bruce pun berniat menghancurkan patung Enries menggunakan senjata andalannya. Dan kini ketiga dewi ini kembali muncul dan langsung melakukan penghakiman. Di tengah kepanikan, Bruce pun berusaha kabur sejauh mungkin. It's over. I won't let it sway the words that I say. The night is a lie, but the day doesn't know. No, scan the ground. Sinner said, can't hands be taken.
Singkat waktu, Bruce pun tersadar di tempat drum berisi para korban. Namun tak lama kemudian, ia pun kembali dikerubuni oleh para dewi yang memperingatkan Bruce untuk segera mengakui perbuatannya. Namun Bruce tetap bersikeras jika semua itu merupakan ulah si burung hantu. Mendengar hal itu, para dewi pun merasa jika Bruce sudah tak bisa lagi tertolong. It's right there. Go f yourself. Oh, ternyata 3 dewi kematian itu juga hanyalah halusinasi akibat tumor otaknya yang semakin parah. Hingga kini Bruce yang terkena halusinasi akan mati akibat ulahnya sendiri. Di saat itu pula, Edith yang kesasar dan hanya menggunakan terpal terlihat membiarkan Bruce mati oleh kehaluannya. Bagaimana, film yang cukup mengerikan bukan? Seperti yang kita tahu, sebenarnya Bruce menderita tumor otak yang membuatnya berhalusinasi. Seperti selalu didatangi sosok burung hantu untuk melakukan tindakan kopet. Namun dari adegan si dokter melakukan operasi, kita bisa tahu jika dalam sosok burung hantu terdapat kelenjar aneh yang merupakan tumor itu sendiri. Dimana setelah Bruce dirujak Edith, tumor otaknya semakin menjadi dan membuat Bruce seakan melihat 3 dewi Henries. Hingga di akhir cerita, Bruce pun modar dengan menderita akibat kehaluannya sendiri. IMDb untuk film ini adalah 5,5 dan menurut saya yang cocok diberi nilai 6,5. Karena film ini menyajikan horor yang tak biasa dan pengambilan gambar ala-ala jadul, bahkan film ini tergolong film baru. Mungkin segini saja review dan pembahasan film A Wandered Faun 2022. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.